Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi Sabat ini, renungan pagi kita bersama saya Pendeta Cucu Elia, saya beri judul Keselamatan bagi mereka yang setia. Didasarkan pada Kitab Wahyu pasal yang ke-14. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berkat dan perlindungan Tuhan. Engkaulah yang menjagai hidup kami sepanjang istirahat kami. Engkaulah yang menuntun hidup kami dan memberikan hikmat untuk kami boleh menjalani hidup kami, dan khususnya pada hari ini. Bukakan hati dan pikiran kami dan buatlah kami mengerti oleh kehadiran Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin melanjutkan pembahasan perenungan firman Tuhan dari Kitab Wahyu yang pada pagi ini memasuki pasal yang ke-14. Pasal 14 tentu saja adalah bahagian pekabaran firman Tuhan yang memiliki kaitan erat dengan pasal-pasal sebelumnya, baik pasal 13 terkait dengan hadirnya kuasa yang akan muncul di dunia yang akan menjadi kekuatan yang menekan umat-umat Tuhan. Dan bahkan pasal-pasal yang lebih dulu dibahas pada pasal 7 terkait dengan orang-orang yang akan diselamatkan dengan angka yang spesial yang disebut dengan 144.000. Angka itu diulang kembali pada pasal yang ke-14 ini. Mari saudaraku sekalian, kita baca dan menyimak pasal 14 Kitab Wahyu. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyimak 3 ayat yang baru saja saya bacakan, sudah 2 kali muncul frase yang disebut dengan 144.000 orang, yaitu orang-orang yang sangat spesial. Ya, nanti kita lihat beberapa ayat menunjukkan bahwa memang mereka adalah kelompok yang spesial. Ayat ini didahului dengan ada anak domba berdiri di bukit Sion, dan tentu itu adalah Yesus, dan kelompok itu memiliki nama di dahinya. Kelompok itu memiliki nama Yesus dan nama Bapaknya. Artinya bahwa kelompok itu di dalam pemikirannya, dalam kepala mereka itu adalah orang-orang yang memiliki pemahaman, keyakinan, dan kepercayaan iman kepada Yesus, kepada Allah, pribadi-pribadi yang ada dianggap atau disembahnya sebagai pribadi yang layak disembah. Baik saudaraku sekalian, pasal 14 dari Kitab Wahyu menggambarkan banyak hal. Ini menunjukkan pekabaran yang harus muncul di akhir zaman, pekabaran yang
harus dinyatakan kepada umat-umat Tuhan, kepada seluruh penduduk dunia di akhir zaman, dan ditunjukkan melalui kehadiran para malaikat, utusan-utusan Tuhan. Malaikat itu berseru bergantian satu dengan yang lain, dan saya mencatat itu dalam pasal ini disebutkan ada 6 malaikat yang secara khusus disebutkan ada seorang malaikat lain. Malaikat yang ke-1 dan sampai yang ketiga disebutkan malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Yang selanjutnya tidak disebutkan malaikat keberapa, tetapi disebutkan sampai 6 kali. Jadi saudaraku sekalian, ini adalah satu pekabaran yang merupakan secara khusus pertunjukan melalui para malaikat, yang tentunya memiliki tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Allah. Mari kita lihat sepintas sebelum memasuki pekabaran yang disampaikan oleh malaikat itu. Kita melihat dulu mengapa orang-orang yang disebut dengan 144.000 itu menjadi kelompok orang yang sangat spesial. Adakah saudara masuk di dalam hitungan itu? Kalau ada kelompok yang spesial, tentunya saya rindu dan saudara tentu rindu juga menjadi sebuah kelompok yang spesial di hadapan Tuhan. Nah, mengapa mereka spesial? Mari kita lihat. Ayat 4-nya mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. 5 terakhir menunjukkan, saudaraku sekalian, pada ayat 4 ini, korban-korban sulung menunjukkan sebagai hal yang utama. Artinya kelompok ini adalah kelompok yang utama yang ditebus dari segala kelompok manusia. Dan saudaraku sekalian, kelompok ini disebut sebagai mereka yang ditebus dari antara manusia. Jadi ini bukan kelompok non manusia. Ini adalah saudara dan saya dan keluarga manusia, ras manusia yang ditebus oleh Allah. Dan mereka disebut sebagai orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Ini adalah sebuah gambaran tentunya, karena yang ditebus bukan laki-laki saja, dan bahkan disebut sebagai seperti perawan, berarti bukan perawan atau perempuan, tapi seperti perawan, dalam arti mereka murni, belum tercemar oleh perempuan. Dalam arti perempuan sering menggambarkan adanya hubungan yang tidak baik dengan kebenaran yang sudah tercemar. Ya, bila mana kelompok tertentu yang menganggap dirinya umat Tuhan, tetapi sudah mencampur adukan dengan kepalsuan, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, bahkan berhala-berhala masuk ke dalam pengajaran satu kelompok atau satu gereja, maka mereka adalah kelompok orang yang telah mencampurkan atau mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Jadi saudaraku sekalian, ini kelompok orang yang benar-benar mau mengikuti kemana saja anak domba itu pergi, yaitu orang-orang yang mengikuti Yesus kemana saja Yesus perintahkan. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, mereka adalah kelompok orang yang mengikuti apa saja yang Yesus tunjukkan dan ajarkan. Dan mereka hidup seperti yang diajarkan Yesus. Mereka sungguh-sungguh mengikuti Yesus, dan mereka juga mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Jadi saudaraku sekalian, kelompok orang ini adalah kelompok orang-orang yang setia, dan mereka adalah orang-orang yang ditebus, kata ayat yang ketiga. Dan kelompok itu adalah kelompok orang yang hanya kelompok orang ini saja yang bisa mempelajari sebuah nyanyian. Mengapa? Nyanyian apa yang dimaksudkan? Ini adalah nyanyian kemenangan.
Nyanyian kemenangan adalah nyanyian yang juga diawali dari kelompok orang yang memang mengalami kehidupan penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan aniaya, sehingga mereka saja yang bisa melakukan nyanyian kemenangan itu. Bagi saudara-saudara yang mungkin belum mendapatkan ujian, bahkan mungkin sepertinya hidup biasa-biasa saja, tapi saya kira banyak orang tidak hidup seperti itu. Setiap orang-orang yang setia, mereka yang percaya selalu mendapat tantangan, tentu tantangan itu memang muncul dari kuasa kejahatan. Tetapi saat yang sama mereka itu akhirnya dimurnikan menjadi orang-orang yang teguh, yang kuat, dan mereka disanggupkan pada akhirnya menyanyikan yang disebut dengan nyanyian kemenangan. Kemenangan dari kelompok orang 144.000. Sekali lagi saya ingin menyebutkan bahwa angka ini atau frase angka ini adalah angka yang bukan letter, ya, bukan satu angka yang persis seperti itu. Tapi ini gambaran atau simbol kelompok orang yang ditebus dari ras manusia sebagai di antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah. Demikian kalimat yang disebutkan dalam ayat yang keempat. Lalu pada bagian yang kedua yang kita temukan pada pasal ini adalah Allah adalah figur yang digambarkan di dalam kitab Wahyu sebagai figur yang bermain dalam dianggap oleh sebuah game itu fair play. Dalam arti kalau Allah hendak menghakimi dan kemudian memvonis atas sebuah penghakiman atau pengadilan, maka Allah haruslah terlebih dahulu memberitakan pekabarannya, memastikan bahwa semua orang tahu tentang apa yang harus dilakukan. Nah, itu sebabnya pada bagian kedua Allah memastikan seluruh penduduk dunia harus tahu pekabaran dari Allah di akhir zaman. Pekabaran apa itu? Pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12 kita melihat hal yang penting yang disebutkan melalui para malaikat. Malaikat yang pertama menunjukkan bahwa orang-orang harus takut akan Allah dan memuliakan Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Dia itu siapa? Yaitu Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan semua mata air. Penyembahan kepada Dia atau disebut dengan kata ini dengan keterangan menjadikan, artinya menyembah Allah yang menciptakan. Dan tugu peringatan penciptaan adalah pemeliharaan pada hari kudusnya, hari Sabat. Dan hari Sabat didirikan pada hari yang ke-7 sebagai simbol daripada penciptaan. Dan saudaraku sekalian, itu sebabnya pekabaran malaikat yang pertama ini mengingatkan bahwa memang penghakiman Allah telah tiba. Kita harus memuliakan Allah, kita harus takut akan Allah dan menyembah pada hari yang telah ditetapkannya, yaitu hari Sabat. Dan saudaraku sekalian, pekabaran ini dibawa oleh malaikat yang pertama. Yang pertama, saudaraku sekalian, ingat. Jadi sesuatu yang penting tentunya. Dan dibawa ini sebagai satu pekabaran disebutnya Injil yang kekal. Bukan Injil yang baru muncul. Pekabaran ini bukan pekabaran yang baru saja muncul. Sejak awal dunia ini diciptakan. Sejak Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama diciptakan. Pekabaran ini sudah ada. Jadi saudaraku sekalian, pekabaran tentang takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, tentang penghakiman sudah sejak dulu sudah ada, ya. Dan penyembahan Allah pada hari Sabat juga adalah pekabaran yang sudah sejak zaman Adam dan Hawa sudah ada. Maka saudaraku sekalian, pekabaran berikutnya menyusul malaikat yang kedua dan dikatakan sudah rubuh Babel itu. Siapa Babel itu? Ya mungkin kata Babel adalah kata yang indah sebetulnya. Ini artinya adalah gerbang Allah. Seolah-olah orang-orang mau mencapai Allah melalui gerbang Allah ini, benar-benar mencapai Allah dengan caranya sendiri. Tetapi itu adalah hal yang keliru. Jadi ada banyak agama, ada banyak kelompok agama, bahkan ada kelompok yang mengaku Kristen pun
mengaku pengikut Yesus seringkali melakukan usaha-usaha mendapatkan keselamatan dengan cara manusiawi, dalam arti bukan mengandalkan anak domba itu tadi, yaitu mengandalkan jasanya, kematiannya, yakni adalah kurban yang menebus dan menyelamatkan mereka yang percaya. Jadi saudaraku sekalian, semua agama, semua kelompok agama yang mengandalkan keselamatan melalui perbuatannya, melalui amal ibadah, dan melalui segala usaha manusiawi akan mendapati kegagalan dan sudah rubuh. Lalu saudaraku sekalian, kalau masih ada juga yang mau tetap melakukan itu, dianggap mereka menolak pekabaran dari Allah, pekabaran malaikat yang pertama tadi. Dan mereka sedang mengikuti kelompok yang lain yang disebut dengan mereka menyembah binatang dan patungnya, dan dianggap menerima tandanya dalam pikirannya dan dalam perbuatannya yang disebutkan dalam ayat yang ke-9, yaitu pekabaran malaikat yang ketiga. Menyusul malaikat yang ketiga dan berkata, disebutkan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini adalah pekabaran yang mungkin sedikit agak mengerikan, sebab memang bercampur dalam pengadilan itu bahwa umat-umat Tuhan yang selama ini terdesak, selama ini teraniaya, pengadilan adalah satu hal yang menyenangkan. Pengadilan adalah yang ditunggu-tunggu, kapan Allah akan memenangkan dalam proses pengadilan itu. Tetapi saat yang sama bagi mereka yang dengan sengaja menolak kasih dan kemurahan Allah, maka mereka pada akhirnya akan mendapatkan siksaan yang kekal. Mereka akan mendapat penghukuman. Maka saudaraku sekalian, pada ayat yang ke-12, pekabaran 3 malaikat itu diakhiri dengan disebutkan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudaraku, hal yang penting rupanya disisipkan dalam pekabaran ini. Begitu banyak pergumulan, tantangan, dan pekabaran yang mungkin mengerikan. Tetapi ingat, yang penting adalah menuruti perintah hukum Allah dan iman kepada Yesus. Dua hal ini digabungkan saudaraku sekalian, tidak hanya satu. Artinya iman hanya dalam ucapan saja adalah mungkin hanya bahagian yang sesungguhnya bukan iman. Tetapi iman yang sesungguhnya kepada Yesus adalah terkandung di dalamnya adalah mengikuti perintah Allah, yaitu perintah apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Yesus sendiri. Baik saudaraku sekalian, pekabaran selanjutnya dalam pasal yang ke-14 kitab Wahyu ini menunjukkan tentang bagaimana rangkaian selanjutnya peristiwa demi peristiwa dan disampaikan oleh malaikat yang diutus oleh Allah. Ayat 14 mengatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Siapa dia? Tentu kita tidak perlu menebak-nebak tanpa kejelasan, karena yang dimaksud personal anak manusia sudah sering disebutkan dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus, dengan membawa dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Sekarang, selain mahkota emas di kepalanya sebagai seorang raja, seorang yang dianugerahkan kuasa, tetapi dia juga membawa sebilah sabit tajam. Apa artinya saudaraku sekalian membawa sabit tajam? Ini adalah momen di mana Yesus dengan sukacita akan menuai. Sekali lagi saudaraku sekalian, hari penuaian, hari yang membawa sukacita tentunya bagi banyak petani. Dan demikian juga dengan Yesus Kristus, ini adalah peristiwa penting, momen penting akan menuai, yaitu orang-orang yang setia dan akan diselamatkan. Tapi saudaraku sekalian, rupanya ada malaikat lain yang diutus juga membawa sabit. Tapi ini adalah peristiwa yang berbeda,
malaikat yang diutus yang membawa sabit juga akan menuai, tapi menuai kelompok orang yang lain, kelompok orang jahat yang menolak kasih kemurahan Tuhan. Saya bacakan ayat selanjutnya. Ayat 15, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Lihat, dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Orang-orang yang setia, orang-orang yang tetap percaya pada Tuhan, saatnya akan tiba ketika Yesus datang ke dunia ini. Itulah kedatangan yang kedua kali, akan membawa umat Tuhan ke dalam kemuliaannya, ke dalam sorga yang sudah dijanjikannya kepada mereka yang tetap setia. Tetapi buat mereka yang menolak kasih kemurahan Tuhan, menolak jasa Kristus di kayu salib, jasa pengorbanannya ditolak, sungguh mereka akan mendapatkan apa yang disampaikan dalam ayat selanjutnya tentang penyabitan oleh seorang malaikat yang lain. Ayat 16, dan ia duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Itulah yang dilakukan oleh Yesus yang disebut anak manusia, disebut dengan anak domba. Tapi berikutnya, kalau kita sebut ini tadi ada 6 malaikat, berarti ini sudah mulai masuk malaikat yang keempat dan sekarang yang kelima. Ayat 17, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, dan juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan ayat 18, seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api dan berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Saudaraku, bila mana umat-umat Tuhan yang sering mendapatkan aniaya, dan bahkan digambarkan pada pasal-pasal sebelumnya, seringkali umat-umat Tuhan bahkan bergelimangan darah. Tetapi akhir daripada perjalanan hidup seluruh manusia dalam pengadilan Allah, akhirnya, ini peristiwa memiliki langkah-langkah yang memiliki waktu yang berbeda, dan pada akhirnya penghakiman kepada mereka yang menolak kemurahan Tuhan itu, kepada orang-orang jahat, adalah di akhir yang disebutkan ini. Bahwa mereka pada akhirnya akan digambarkan seperti dikilang di luar kota. Anggur yang sering menggambarkan juga gambaran daripada buah-buahan, dari gambaran daripada umat Tuhan yang diambil atau dituai. Tetapi dalam gambaran ini, mereka adalah kelompok orang jahat yang akhirnya dihukum Tuhan pada penghakiman yang terakhir. Saudaraku sekalian, pekabaran singkat dari pasal 14 ini tentu saja kita bisa banyak perluas dengan keterangan banyak hal. Tetapi saya ingin menyingkatkan, saudara dan saya, ketika membaca pasal ini, melihat bahwa Tuhan memiliki kelompok khusus, kelompok yang utama yang diselamatkan, 144.000, yaitu mereka yang setia, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, percaya yang sungguh-sungguh, bahkan segala sesuatu yang diajarkan dan hidupkannya, mereka semua mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan mereka setia. Dan saya merindukan saudara dan saya adalah orang-orang yang akan mendapat bahagian pada kelompok 144.000 ini. Dan saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa masuk ke kelompok ini? Tentunya adalah hal yang indah. Sejak dari sekarang, kita boleh memulai kesetiaan kita dari hal-hal yang terkecil. Kita boleh belajar membuang keduniawian kita dari sekarang. Kita sungguh-sungguh bertobat dan menyingkirkan hal-hal yang bisa merusak kerohanian kita. Dan saya yakin, bila mana kita setia ketika mendapat aniaya sekarang, yang mungkin dianggap aniaya kecil-kecil, tetapi berikutnya akan mendapatkan tantangan yang lebih besar dan kita boleh didapati setia. Itulah doa dan harapan kami. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk tuntunan Roh Kudus sehingga kami boleh memahami. Dan biar Roh Kudus yang sama memberikan kami kekuatan untuk disanggupan mengikuti rencana Tuhan dan hidup di dalam jalan Tuhan. Inilah doa kami mohon berkat untuk sepanjang ibadah kami pada hari Sabat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.